industri. Atau sebenarnya ada satu lagi yang ini bisa di industri, bisa di sekolahan. Ini yang baru nanti. Jadi inputnya bisa siswa prakrin, kemudian mahasiswa, guru magang, satu lagi belum kita masukkan BLK. BLK juga bisa. Ini yang memang kita mau jalankan, yang memang sudah ada MOU dulu. Sudah ada MOU. Kemudian setelah ada MOU, nanti ada registrasi peserta. Registrasi peserta. Kemudian akan diseleksi. Jadi untuk bisa prakrin, sementara prakrin, magang belum kita seleksi, magang di sini, magang masih bisa langsung di sini. Jadi sementara untuk yang prakrin itu seleksi siapa yang nanti bisa masuk ke tahap berikutnya. Mohon maaf Pak, untuk di Zoom Pak, dari peserta kelihatan terlalu kecil Pak, nggak kelihatan tulisannya. Tidak kelihatan ya? Oke, bentar. Ini aja. Oke, sekarang kelihatan? Ya, kelihatan. Yang penting yang di sini, yang alurnya. Kelihatan ya? Baik, saya lanjut. Jadi nanti akan ada seleksi. Nah, ini yang dulu memang kita tidak pernah lakukan. Jadi kalau dulu setiap ada permohonan, yang penting ada kuotanya, kita terima. Itu akhirnya ya nanti yang artinya SMK lain yang mau masuk terkait karena sudah penuh jadinya nggak bisa karena mungkin dari yang dulu itu ada yang sekolah mengirim langsung sekali 10, bahkan sampai kadang ada yang pernah maksimal itu sampai 13 atau 14. Nah itu akhirnya kan dari SMK lain jadi tidak bisa masuk. Makanya untuk di PKS sendiri itu kan juga nanti akan dibatasi per SMK-nya. Jadi untuk yang mengirim prakrin itu akan dibatasi. Oke, jadi kenapa nanti perlu ini terkait juga dengan sinkronisasi kurikulum, karena untuk sinkronisasi kurikulum nanti akan dimasukkan terutama yang basic-basicnya, elektronika dasar, kemudian perakitan elektronik, nanti oleh Pak Eko akan dimasukkan di situ. Jadi tujuannya nanti pembelajaran di sekolah itu sudah mencakup materi-materi yang akan ditambahkan Pak Eko. Jadi tujuannya nanti juga ketika mau prakrin, siswa itu sudah siap. Jadi nanti di waktu di prakrin itu di Polytron kita sudah tidak mengajarkan elektronika dasar. Karena yang lalu-lalu itu tiap prakrin kita harus mengajarkan elektronika dasar dulu, bahkan sampai 2 minggu lebih kadang siswa masih kurang bisa mengikuti. Artinya kalau seperti itu sebenarnya kerugian di siswa juga, karena dia untuk masuk ke produknya itu jadi waktunya sedikit, apalagi kalau yang dulu praktiknya cuma 3 bulan. Ketika dia elektronika dasar sudah 2 minggu lebih, kemudian nanti ada soldering, desoldering, itu juga sekitar 1 minggu 2 minggu. Nah, itu artinya waktunya dia akan habis. Jadi malah justru tidak bisa mengikuti apa yang dibutuhkan di industri. Yang tentang keahlian di produknya, produk di industri itu akan ada audio, video, home appliance. Padahal produknya juga banyak, masing-masing audio sendiri, mungkin variannya, apalagi home appliance itu variannya paling banyak. Oke, jadi tujuannya sinkronisasi kurikulum ini salah satunya nanti ya untuk ini juga, supaya nanti siswa yang praktek itu benar-benar sudah siap langsung masuk. Paling nanti di Polytron memang yang berbeda dengan yang lalu. Kalau dulu siswa begitu masuk langsung ke materi elektronika dasar kemudian praktek. Kalau yang nantinya ini siswa akan dapat pembimbingan selama praktek, itu dapat pembimbingan
Termasuk nanti di awal itu akan diajarkan soft skill dulu. Ada kelas soft skill sekitar 1 minggu. Tapi setelah itu mereka akan dibimbing terus sampai selesai prakrin. Ya. Di sini ini adalah masa orientasi 1 bulan. Kalau ternyata siswa, ini juga sudah dijelaskan di PKS, kalau ternyata siswa melanggar peraturan yang sangat fatal dan juga tidak bisa mengikuti prakrin, artinya tidak bisa mengikuti pelajaran yang sudah mungkin disampaikan di awal ini, siswa tidak mampu, maka dia akan coba di ini dulu, karena di sini ada evaluasi, yang lolos nanti akan terus ke praktek, kalau yang tidak lolos nanti akan mengulang dulu. Kalau sampai ini memang dalam 1 bulan ini tidak mampu, ya kami memang berhak memberhentikan untuk siswa prakrin. Jadi kalau memang dirasa tidak mampu dan atau melanggar peraturan, itu kami bisa memberhentikan prakrin. Oke, untuk yang baik yang lolos nanti akan mengikuti kelas praktek mulai product knowledge, troubleshooting, assembling. Kemudian ada evaluasi lagi. Evaluasi lagi nanti kalau yang lolos akan dapat sertifikat, kalau yang tidak lolos akan mengulang lagi sampai dia lulus untuk mendapatkan sertifikat keahlian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Saya akan lanjut, saya mohon izin untuk share contoh kurikulum yang kemarin dari SMK Muhammadiyah Pelayan ya. Ya. Ini contohnya. Dan kami nanti akan memasukkan, tapi ini pun nanti tergantung dari pihak sekolah masing-masing. Kalau kemarin di SMK Sahabat 1 untuk materi ini dimasukkan ke sini. Jadi ada perawatan dan perbaikan audio video, nanti ada materi ini. Terus yang ini, yang pengenalan produk, ini nanti, ini nggak masuk di produk kreatif, tapi kemarin dia minta dimasukkan di penerapan. Nih. Nah, ini memang kita tidak memaksa, jadi artinya bebas dari pihak sekolah mau memasukkan di mana, di C3-nya, kompetensi keahliannya mau masukkan di mana. Yang terpenting nanti kami akan membagikan menu-menunya saja. Contoh di sini kan ada tambahan menu, kalau ini audio video ya, mungkin yang tambahan menu ini kan di home appliance. Karena nanti TAV akan ada tambahan home appliance. Ini pun nanti tergantung pihak sekolah apakah mau menambahkan atau tidak, mungkin terkait sarana dan prasarana, kalau memang sudah siap saya kira lebih baik ditambahkan. Ini nanti untuk menunya mungkin bisa dilihat di sini ntar. Ya, ini kemarin Pak Eko juga sudah menambahkan yang khusus yang elektronika dasar. Ini multimeter analog dan menjelaskan prinsip kerja alat ukur multimeter analog dan digital. Kemudian ini memahami dan menjelaskan hukum ohm, rumus daya, memahami menjelaskan dasar transistor. Ini yang tambahan-tambahan yang diberikan Pak Eko. Nanti silahkan disesuaikan dengan
kurikulum atau silabus di Bapak Ibu semua. Oke, ini tambahan dari Pak Eko juga praktek. Jadi selama di Polytron yang kalau praktek yang lalu, Pak Eko selalu mengajarkan setelah elektronika dasar itu membuat atau merakit rangkaian elektronika dasar, entah itu dari LDR atau 7 segment. Nah, nantinya untuk nextnya ini oleh Pak Eko dimasukkan di sekolah, harusnya ini sudah siap. Jadi siswa itu memang selain paham atau sudah memahami elektronika dasar, itu juga bisa praktek juga merakit rangkaian. Karena ini kalau diajarkan di Polytron yang lalu itu butuh waktu yang lama, bahkan sampai hampir prakrin hampir selesai, ada yang baru tugasnya selesai. Nah, ini kan sebenarnya kan kasihan siswanya. Jadi malah dia tidak bisa istilahnya konsentrasi di produk. Padahal yang dibutuhkan di industri pasti dia punya keahlian di produk. Entah itu LED TV, entah audio, entah home appliance. Ini kemudian ini yang saya masukkan TV tabung dan LED TV. Kalau biasanya kan TV tabung aja yang di SMK, ini nanti akan ditambahkan LED TV. Kemudian ini untuk yang home appliance oleh Pak Ajib juga sudah ditambahkan. Oke, ini contoh aja dari SMK Pelayan kemarin. Nah, nanti silakan Bapak Ibu memasukkannya di mana, silakan. Kami mungkin akan mengirimkan menu-menunya. Menu-menunya itu sebagai contoh. Oke, sebagai contoh ini punya saya yang video ya, mungkin dari Pak Eko maupun Pak Ajib juga punya sendiri untuk rencana pelatihan vokasinya. Jadi saya pun atau nanti Pak Ajib dan Pak Eko pun mengambilnya dasarnya dari SKKNI. Jadi ada kode unitnya, kemudian ada judul unitnya, ada elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerjanya. Assalamualaikum. Oke. Jadi ini nanti yang akan kami kirim. Mulai jam 09.00 mau. Contoh ini melacak judul unitnya melacak kerusakan dan produk elektronika. Di sini deskripsinya unit ini menyangkut tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mencari kerusakan pada LED TV. Ini yang akan elemen kompetensinya ini, kemudian kriteria unjuk kerjanya ini. Nah, ini nanti silahkan Bapak Ibu setelah kami kirim menu-menunya, silahkan dimasukkan ke nanti silahkan didiskusikan dengan timnya di sekolah. Nanti akan dimasukkan ke mana. Nah, setelah itu dikirim kembali ke kami lewat pcca.kudus@polytron.go.id. Nah, setelah dikirimkan ke kami, nah nanti kalau memang kemarin memang ada beberapa sekolah yang artinya minta ada seremoninya. Jadi kalau memang ada seperti itu ya nanti setelah hasil kiriman dari Bapak Ibu kami cek lagi, kalau ternyata sudah bisa sinkron, nanti kita akan tanda tangani. Kemudian silahkan kalau memang ada seremoni, monggo diaturkan saja. Seremoninya kalau sementara ya memang daring dulu karena kondisinya masih belum memungkinkan untuk ketemu. Untuk datang ke Polytron pun sekarang masih dibatasi, jadi maksimal 2 orang, dan kami pun juga untuk tugas keluar kota juga masih dibatasi. Jadi nanti kalau memang ada seremoni ya kita akan seremoninya daring. Begitu Bapak Ibu, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Monggo ada yang mau ditanyakan dulu ya.
Khususnya di sini saya garis bawahi ini karena TAP memang kan belum ada home applian. Monggo silahkan kalau mau memang pengen sekolahnya ada tambahan khusus, entah itu nanti dimasukkan di muatan lokal untuk home appliannya, kami siap membantu. Pak Ajib dan kawan-kawan, Pak Ajib dan Pak Purnomo nanti akan siap membantu. Karena kita harapkan juga jadi TAV itu tidak audio video aja. Seperti ya banyak beberapa sekolah yang sudah memasukkan untuk home appliannya. Salah satu contoh kalau di Kudus itu SMK Ma'arif ya Pak Ajib ya. Iya Pak. Ya. Ini saya Pak dari SMK Indomaret. Iya Bu Siti, monggo. Ya. Sementara kalau yang dari SMK Indomaret itu kan kompetensinya kan teknik instalasi tenaga listrik. Berarti bukan HP. Kemudian di situ ada di C3-nya itu kan ada PPL, perbaikan peralatan listrik. Nah, itu di situ. Nah, kemudian pada PPL itu sendiri, materi PPL itu sendiri itu kan kita masukkan alat pemanas dan pendingin. Nah, berarti mungkin yang bisa linear itu mungkin yang PPL ini untuk materi perbaikan peralatan listrik. Nah, itu untuk berarti kan kita butuh justru home applier itu tadi, Pak. Nah, mungkin ada masukan, ada saran dan masukan dari Polytron. Begitu, Pak. Baik, Bu Siti, terima kasih. Baik, untuk home applier tambahan. Moga-moga. Tambahan. Di situ juga untuk C2 kita ada dasar listrik dan elektronika. Kalau itu mungkin bisa masuk. Tadi yang contoh yang awal. Untuk yang PPL ini yang kita butuh masukan, Pak. Padahal itu untuk tingkat kelas 11 dan kelas 12. Mungkin itu, Pak. Mohon masukan, saran dan masukan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Siti. Artinya memang silahkan dari Bapak Ibu nanti memasukkan di mananya, entah di C2 atau C3. Itu disesuaikan aja, nanti didiskusikan dengan timnya di sekolah. Artinya kami nanti akan mengirimkan tiga menu tadi, audio, video, dan home applian. Nah, nanti silakan dari masing-masing sekolah didiskusikan dengan timnya, dimasukkan kemana, setelah itu baru dikirim ke kami. Nah, terkait dengan yang tadi PPL, mungkin Pak Ajib yang Pak Ajib atau Pak Purnomo yang bisa memberikan ini masukannya. Moga Pak Ajib. Terima kasih Bu Siti dan Pak Elang. Kami itu sebetulnya tanggal 5 Oktober sudah ngajak janjian sama Pak Eko untuk membahas sinkronisasi kurikulum. Karena Pak Eko atau Bu Siti yang mengirimkan kurikulumnya ke kami pelajari, kemudian beberapa ada koreksi dari kami, ada masukan dan ada tambahan itu. Pikir saya tanggal 5 Oktober itu kami menawarkan untuk tanggal 6 Oktober kita bahas. Gitu. Tapi Pak Eko menjawab diundur dulu. Jadi ya monggo nanti bisa kami kirimkan ke Bu Siti supaya nanti bisa disinkronkan kembali. Tambahannya itu aja Bu Siti. Ada beberapa yang memang sudah kami masukkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tunggu juga ya Pak Ajib ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ajib. Pak Pur mau nambahin Pak Pur? Atau sama? Oh, Pak Purnya nggak kelihatan. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain, monggo silakan. Kalau ada yang masih mau ditanyakan lagi. Atau sebelum Bapak Ibu, Pak Eko ini yang terkait tadi dengan elektronika dasar, kemudian perakitan tangan elektronik ini Pak Eko yang sebagai guru ini yang karena selama prakrin ini dia mesti mengajar atau mengulangi yang harusnya sudah diajarkan di sekolah. Monggo Pak Eko, ada yang kalau mau memberikan tanggapannya Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Lang. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Selamat jumpa lagi di berjumpa di pertemuan secara daring ya.
Baik, seperti yang disampaikan Pak Elang, bahwa setelah MOU nanti untuk proses pengajuan prakerin, jadi kami akan melakukan seleksi. Jadi seleksi ke semua siswa-siswa yang akan prakerin di Polytron. Ya. Jadi nanti untuk soal-soal, ya, kemungkinan besar yang akan kami berikan bukan seperti waktu kita rekrutmen gitu, ada soal esai, tapi untuk memastikan bahwa benar-benar siswa ini memahami tentang elektronika dasar, jadi kami akan berikan soal-soal esai, ya, sehingga kami bisa memastikan di situ bahwa siswa-siswa ini memahami benar tentang dasar-dasar elektronika. Jadi mohon Bapak Ibu Guru untuk bisa membekali siswa-siswa tentang dasar-dasar elektronika. Materi-materi yang akan kami ajukan untuk bisa disisipkan di kurikulum, seperti yang Pak Elang sampaikan tadi, nanti kami akan segera kirimkan. Memang tidak semua ya materi itu bisa disisipkan di kurikulum di sekolah, tetapi paling tidak ada yang bisa disisipkan. Ya. Syukur-syukur usulan-usulan kami bisa masuk semua, sehingga pembelajaran kami untuk adik-adik di industri, ya, dalam hal ini di Polytron, itu betul-betul bisa fokus ke produk. Ya. Jadi memang selama ini karena pemahaman tentang elektronika dasar dari adik-adik ini kan sangat kurang, sehingga kami harus mengulangi dari nol, dari awal lagi. Dengan demikian maka butuh waktu cukup banyak untuk pembelajaran itu yang seharusnya bisa dilakukan di sekolah. Ya. Kalau dasar-dasar elektronika itu bisa dilakukan di sekolah, diberikan di sekolah secara mendalam. Jadi kita kami langsung masuk ke produk. Ya. Contoh aja untuk produk audio ya. Dalam hal ini saya yang handle. Banyak sekali rangkaian-rangkaian diskrit ya di situ, menggunakan transistor yang difungsikan sebagai saklar. Jadi kalau adik-adik SMK ini sudah paham dengan dasar-dasar elektronika, dalam hal ini misalnya fungsi transistor sebagai switch atau saklar, itu nanti di industri kami langsung mengajarkan tentang semua rangkaian-rangkaian yang digunakan di dalam produk audio, contohnya nanti bisa berkembang di video, bahkan nanti di home appliance. Ya, jadi kita bisa fokus gitu, karena banyak sekali rangkaian-rangkaian yang bisa dipelajari di situ. Ya, yang notabene mungkin di sekolah, ya mungkin bisa dikatakan nggak pernah ada, nggak pernah diajarkan, karena variasinya banyak sekali. Kalau basicnya sudah dipahami, ya nanti kami tinggal memperdalam lagi, menjelaskan lagi ke siswa dengan kombinasi rangkaian yang begitu banyak macam ragamnya ya di dalam aplikasi, di dalam produk. Jadi nanti benar-benar siswa itu banyak yang didapatkan ya, banyak didapatkan di sekolahan, di industri. Jadi benar-benar bisa maksimal. Kalau selama ini kan waktunya hampir habis di pembelajaran elektronika dasar. Di harapan kami nanti untuk materi-materi yang kami usulkan yang bisa disisipkan di kurikulum itu betul-betul bisa masuk dan bisa diajarkan ke siswa. Jadi nanti kalau misalnya ada perlu kita konsultasi. Suaranya Pak Eko? Monggo diselingi Pak Erlang dulu. Pak Erlangnya kelihatannya ada masalah di audionya. Sambil menunggu Pak Eko, monggo. Oke, sudah siap. Oh ya, silakan Pak Eko. Ya maaf Bapak Ibu. Jadi
apa yang kami ajarkan, kami berikan untuk pembelajaran siswa di industri, ya nanti Bapak Ibu Guru bisa komunikasi atau konsultasi atau mungkin kita saling sharing ya. Jadi benar-benar bisa diterapkan. Sehingga harapan kami terhadap siswa ini yang masuk ke industri, ke Politon sudah siap untuk menerima pembelajaran khususnya di produk-produk audio dan video. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon sekali untuk bimbingannya, pembekalannya tentang dasar-dasar elektronika dasar di SMK. Jadi sekali lagi kami selalu terbuka, misalnya ada yang ingin ditanyakan, tanya-tanya tentang materi-materi apa yang memang selama ini diberikan di industri sehingga bisa siap masuk ke pembelajaran di produk, baik itu HA, video maupun audio. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru semua. Monggo Pak Lang, Pak Cip. Monggo Pak Lang. Ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Baik, Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin masukan-masukan bagi kami, silakan disampaikan. Pak Andika, silakan Pak Andika. Monggo silakan Pak Andika. Selamat siang Pak. Ya, siang. Kami dari SMK 2 Kendal untuk jurusan teknik pendingin tata udara Pak. Iya. Ini kasusnya seperti yang dari SMK Arif. Misalnya nanti anak kami itu lebih fokus ke home appliance saja, itu apakah bisa atau karena kalau misalnya mengejar yang sampai ke audio video kayaknya kok terlalu jauh sekali. Mungkin pertanyaan dari saya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Andika. Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, artinya kami cuma memberikan menu, nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Artinya memang menu kami kan saya buat lengkap. Kalau dulu ada lagi tambahan mobile phone. Sekarang karena kami sudah tidak produksi mobile phone, jadi cuma 3, audio, video, dan mobile phone. Jadi silakan, apalagi terkait jurusannya kan memang mungkin tidak ada jurusan yang bukan TAV ya, itu mau difokuskan di home appliance ya enggak masalah. Mungkin apalagi home appliance sendiri produknya kan banyak sekali. Mulai dari AC, refrigerator, mesin cuci, ada lagi dispenser, ini kan banyak sekali. Jadi silahkan Bapak, monggo, silahkan diaturkan dengan timnya. Kalau memang mau fokus di situ enggak masalah. Menambahkan Pak. Oh ya, monggo Pak. Ya. Oke, saya menambahkan dari yang tadi di SMK juga Kendal Pak Aji Rizky ya? Atau Pak Andika lagi? Semestinya tidak masalah Pak, nanti mau fokus ke produk appliance ya kan. Tadi yang Erlang itu kan sebagai contoh untuk yang nyala ya sebenarnya. Oke. Oke, lanjut Pak Pur. Oke, ya. Ada teknik audio video di tempatnya Pak Erang itu ada elektronika dasar ya, memang harus menguasai dari dasar, misalnya seperti itu kan. Nah, kalau yang di teknik pendingin atau home appliance, misalkan mau fokus saja di home appliance, ya tidak masalah, Pak. Tetapi harapan kami juga sama seperti yang diutarakan Pak Erang tadi, home appliance juga harus paling tidak dasar-dasar utamanya sudah diajarkan di sekolah dulu, ya. Karena kebanyakan dari pengalaman dari jurusan home appliance yang PKL tempat kami dari beberapa sekolah cenderung
kita harus pulang dari dasar lagi, misal mencari CSR, ya kan, common running starting, kemudian kita juga masih harus menjelaskan dasar-dasar siklus navigasi. Bahkan terkadang siswa dari fungsi dasar, dari komponen-komponen utama pada siklus navigasi pun kebanyakan belum memahami. Artinya itu nanti akan berimbas kepada pengetahuan yang siswa akan dapatkan. Kalau kita harus ngulang dari dasar, itu waktunya cukup panjang. Dari RPV-nya kami, kalau kita harus mulai dari dasar untuk home appliance itu memakan waktu paling nggak 1 bulan sendiri. Jadi nanti kalau misalkan mau masuk ke produk, ya siswa akan dapat porsinya lebih sedikit. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, syukur-syukur untuk yang jurusan home appliance itu bisa menerapkan minimal menyisipkan sedikit kurikulum tentang elektronika dasar, karena di zaman sekarang tidak ada produk home appliance yang tidak menggunakan sistem elektronika. Sekarang semuanya menggunakan elektronika. Seperti itu, Bapak. Mungkin tambahan saya itu, Pak Eran. Oke, baik. Terima kasih, Pak Pur. Jadi tetap sama, jadi walaupun jurusannya bukan TAV, nanti kan tadi alurnya tetap sama, ada nantinya tetap ada seleksi. Kalau di TAV mungkin seleksinya dari Pak Eko mungkin tentang elektronika dasar. Tapi kalau dari jurusan pendingin, nanti ya seleksinya dari Pak Ajib dan Pak Pur ya tentang teknik dasar-dasar pendinginan ya. Nah, cuman satu lagi tadi yang sebenarnya yang disampaikan Pak Purnomo, mestinya walaupun jurusan pendingin itu harus tetap ada elektronika dasarnya. Jadi itulah nanti kelebihannya. Kalau jurusannya pendingin, tapi nanti dimasukkan elektronika dasar, nanti punya kelebihan khusus. Jadi bukan kalau yang dulu kan pendingin itu lebih banyak ke mechanical-nya. Tapi kalau sekarang itu harus kolaborasi, ada elektroniknya, karena semua peralatan elektronik itu ya ada rangkaian elektronikanya, dan rangkaian elektronika itu pasti butuh materi atau pengetahuan elektronika dasar. Jadi contoh misalkan memperbaiki AC itu kan bisa rusak mechanical-nya, bisa rusak elektroniknya. Jadi ketika kerusakan elektroniknya, ya harus mampu juga memperbaiki elektroniknya. Jadi tidak hanya memperbaiki mechanical-nya, tapi harus mampu juga memperbaiki rangkaian elektroniknya. Nah, makanya di situ nanti perlu disisipkan untuk materi elektronika dasarnya dari Pak Eko itu sangat penting kalau menurut saya. Nanti akan jadi artinya jadi tambahan khusus untuk bidang jurusan pendingin. Begitu Bapak, itu masukan dari kami Bapak. Pak Terima kasih Bapak. Halo Pak Erlang. Iya. Ini dari SMK Kusuma Pak. Monggo Bapak. Mau menanyakan di perjanjian kerjasama kemarin kan itu ada beberapa jurusan baru. Iya. Seperti misalnya TKRU dan TKJ. Iya. Nah, nanti ketika misal mengajukan PKL, apakah juga akan ada seleksinya dan apakah disesuaikan dengan kejuruannya? Iya. Kemudian yang kedua, kira-kira untuk PKL atau prakerin ini bisa dilaksanakan paling cepat kapan ya Pak? Matur suwun. Oke, terima kasih Pak Andika. Oke, untuk seleksi itu nanti yang kami harapkan, karena ini kami memang tim vokasi ini sedang membangun tadi prosesnya, alurnya. Jadi nantinya untuk semua pasti akan ada seleksinya. Ya memang kita bertahap, ini yang bertahapnya memang yang mau kami bikin mungkin untuk seleksinya dari audio video dan pemapelian dulu. Nanti untuk yang jurusan lain kami perlu menghubungi pelatih kami yang mengambil jurusan tersebut. Jadi nanti ya saya tetap minta harus ada seleksinya. Jadi nanti akan diseragam ya, ada seleksinya sesuai jurusannya. Jadi kalau jurusan teknik kendaraan ringan
kan nggak mungkin kan nanti seleksinya elektronika dasar atau teknik pendingin itu. Jadi harus disesuaikan. Nanti tetap kami masih koordinasi dengan tim vokasi kami, pelatih-pelatih di tempat kami. Jadi harapan kami nanti semua akan ada seleksinya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan, itu memang kami masih menunggu pandemi. Tapi kalau memang, apalagi kan mungkin dari banyak SMK yang memang masih belum bisa untuk tatap muka ya. Itu ya kami juga sama sebenarnya, karena kami untuk menerima tamu sendiri untuk kondisi sekarang kan masih dibatasi. Jadi saya belum bisa menjawab kapan waktunya. Ya saya harap sih sesegera mungkin apakah di awal tahun 2021 itu sudah bisa, atau kalau memang itu sudah harus dijalankan, ya yang penting nanti mengikuti protokolnya. Kalau dulu memang kita ada beberapa, bukan dari SMK sih, dari mahasiswa sempat praktek di sini. Ya protokolnya ya sama, karena dari luar kota harus karantina dulu, sampai Kudus karantina 14 hari. Dulu ada surat atau deklarasi kesehatan yang dari kami, nanti harus diisi, kemudian nanti harus menggunakan APD, masker yang standar ya, masker medis ya. Nah, seperti itu. Jadi artinya kalau memang dari SMK sudah memang artinya mengharuskan harus prakrin, itu ya nanti mengajukan, ya nanti terkait disetujui atau tidak kan nanti tergantung pimpinan kami juga. Nanti karena harus ada protokol-protokol yang harus dijalani. Ya salah satunya tadi karena dari luar kota itu harus karantina 14 hari dulu. Kami bukan dari artinya tempat kami yang kemarin tuh yang karyawan sendiri artinya dia training di Kudus itu dari luar kota ya, itu pun sama harus karantina dulu, tidak bisa langsung masuk ke Polytron gitu Bapak. Jadi untuk waktunya memang kami belum bisa memastikan gitu, tapi harapan kami ya secepatnya bisa dilakukan gitu Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Iya, sami-sami. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau masukan-masukan buat kami? Monggo silakan. Kalau tidak ada, saya mungkin mau tanya sebentar. Dari beberapa sekolah kemarin sudah ada yang artinya mengikuti program Center of Excellence ya, untuk program keahlian itu ya. Di sini ada yang mengikuti enggak ya? Oh, beda jurusan. Jurusan apa, Pak? Oke. Untuk yang TAV-nya belum ada ya. Kemarin yang TAV itu SMK Negeri 3 Pacitan, kemudian ini yang barusan mau mulai SMK 2 Salatiga. Ada program. Sebenarnya saya ngelihat kemarin dapat materinya cukup bagus sih, karena dia sudah menggunakan dual system. Dual system itu saya mungkin ada beberapa ini ya. Saya coba share ya. Salah satunya aja, sebenarnya banyak ya.
Mungkin ini ya. Ya, ini. Oke, saya besarin dulu. Oke, ini saya dapat materinya ya. Di sini, ini saya coba next saja. Nah, ini yang saya nggak tahu image-nya dari mana. Kalau atau disampaikan image PKL menurut industri, cuman saya nggak tahu industrinya yang mana. Di sini mengganggu proses produksi karena tidak melalui waktu tenaga produk yang gagal. Ini ini dari dapat filenya, cuman saya menggarisbawahi yang ini. Nah, yang direncanakan itu terkait sebenarnya bagus untuk pelaksanaan prakrin nanti. Memang waktunya, terus berapa lama, jumlahnya, kemudian kegiatan yang dilakukan, bagaimana yang akan dilakukan PKL, siapa yang akan PKL, kompetensi apa saja yang dijadikan fokus PKL. Nah, ini cukup menarik bagi saya. Terus ada lagi, prinsip dasar ini, kolaborasi bersama antara SMK dan Eduka sejak perencanaan sampai evaluasi. Nah, di sini tujuannya sinkronisasi kurikulum itu nanti juga ini, pembuktian peserta didik sebagai duta sekolah. Kemudian pembuktian kesuksesan sekolah dalam mendidik dan melatih peserta didik. Ya. Implementasi semua ilmu yang sudah didapat, sikap, pengetahuan, dan keterampilan selama di sekolah. Artinya, jadi kalau nanti tadi yang disampaikan Pak Eko, materi-materi yang Pak Eko sampaikan nanti akan diajarkan di sekolah, dan nanti ketika mau prakrin itu benar-benar siswa didiknya itu sudah siap ketika mau diseleksi, mau apa, sudah siap. Nah, itu terkait juga sebenarnya dengan ini, pembuktian peserta didik sebagai duta sekolah. Jadi cukup banyak sekali saya dapat materinya, cukup bagus. Ini tujuannya. Ada lagi yang tentang pemagangan. Nah, ini contoh aja. Jadi contoh aja dari materi dari yang kemarin mengikuti program Center of Excellence. Satu lagi tentang pemagangan itu. Ini magang guru. Oke, ini magang guru. Ya, ini emang pengertian undang-undang. Nah, ini tujuannya memberikan kesempatan kepada guru untuk memahami budaya kerja, memberikan kesempatan guru untuk memahami proses produksi barang, mengikuti uji sertifikat. Ya, ini cukup bagus juga. Sasaran seluruh guru pada SMK COE, Center of Excellence. Waktu ini nanti tetap sama, disesuaikan. Oke, jadi ini nanti sampai ada uji kompetensinya ya. Mungkin sama nanti yang dibutuhkan SMK Blora ini nanti juga akan seperti ini. Jika ada uji kompetensinya, kalau kompeten, oke, ya berarti nanti ada sertifikatnya. Oke, itu contoh aja. Saya kira cukup bagus materinya karena itu sudah menganut sistem dual system ya. Oke. Mungkin harapan saya sih nanti semua SMK bisa seperti itu, ada program Center of Excellence. Gitu. Oke, itu dari saya. Mungkin kalau ada masukan lagi atau ada yang mau disampaikan, kalau tidak mungkin nanti akan disampaikan Pak Ajib untuk jadwalnya terkait nanti untuk pengiriman. Nanti kita akan mengirimkan menunya tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Kita akan mengirim menu-menunya dulu, kemudian baru nanti dari sekolah setelah didiskusikan dengan timnya baru dikirim kembali. Oke, sebelum ke Pak Ajib, mungkin saya ke Pak Marno dulu karena ini untuk prakrin nantinya kita akan berbeda, jadi ada pembimbingan kepribadian selama masa prakrin ini oleh timnya Pak Cahyono dan Pak Marno. Monggo Pak Marno, ada yang mau disampaikan Pak Marno?
Pak Marno? Atau masih ada? Oke, mungkin masih ada keperluan ya. Monggo Pak Ajib, waktunya juga sudah jam 10:30 Pak Ajib. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya kembalikan Pak Ajib. Suaranya belum ada Pak Ajib. Halo. Iya. Ya. Jadi terima kasih Pak Elang, Bapak Ibu yang lainnya juga terima kasih untuk acara sinkronisasi kurikulum pada hari ini. Mohon maaf izin sebentar, saya mau ngecas ini laptopnya lowbat bentar ya. Monggo silakan Bapak. Iya, oke nggak masalah. Nanti daftarnya kan sudah masuk di tempat kami semua. Kalau memang dibutuhkan nanti akan kami kirimkan. Berarti untuk grup yang ini aja ya. 3 ini ya, sahabat 3 ini ya. Oke. Ya. Ya, oke terima Baik, kasih. video nanti akan kami kirimkan untuk absensinya. Tapi Tujuannya Bapak Ibu kalau ada yang masih belum absen, silahkan absen dulu. ya, yang belum absen silahkan absen. Cek Tujuan kami untuk absensi itu tadi juga untuk keperluan Bapak Ibu juga, dan untuk screenshot kami juga nanti kami minta untuk dinyalakan semua videonya supaya kelihatan dan saat saya screenshot bisa terlihat. Kalau dari Bapak Ibu nggak ada tambahan, ini tadi saya informasikan untuk pengiriman rencana pendidikan vokasi untuk produk audio, video, home appliance maupun elektronika dasar. Nanti kami berencana akan mengirimkan di awal-awal minggu depan ya Pak Erlang ya. Iya. Ya, karena untuk minggu ini kami berharap untuk PKS sudah bisa kami kirimkan semuanya ke semua sekolahan. Ya, untuk PKS di minggu ini kami targetnya, kemudian untuk rencana pendidikan vokasi untuk produk audio, video dan HA akan kami kirimkan di minggu depan, di awal minggu depan. Ya. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang perlu disampaikan kembali terkait PKL Pak Erlang? Mungkin PKL itu rencana kita sepakati 6 bulan ya Pak Erlang ya. Jadi iya, akan kita standarkan 6 bulan ya. Karena sudah ada saya kira juga dari aturannya juga sudah ada, harus minimal 6 bulan ya kalau salah. Di PKS-nya ada ya? Enggak di PKS saja, bentar. Yang saya dapat dari PKS 6 bulan. Ada di PKS. Yang saya dapat dari ini yang materinya itu juga ada juga minimal satu semester ya. Ada. Itu dari SMK mungkin sebenarnya aturannya juga mestinya ada kan, minimalnya berapa gitu kan, mestinya ada. Kalau nggak salah terakhir minimalnya 6 bulan. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Atau ada yang lain? Ada yang masih 3 bulan? Oh, yeah. Masih ada yang 3 bulan ya?
Ada Pak Erlang, dari data yang sudah pernah masuk ke tempat saya itu ada 3 bulan, 6 bulan dan namun nanti untuk setelah penandatanganan PKS ini kan kita sepakati untuk 6 bulan. Jadi yang 3 bulan mohon bisa disesuaikan menjadi 6 bulan. Ada 10 SMK yang prakernya itu 3 bulan. Lion 3 Wonosari, SMK 3 Surakarta, Salatiga, termasuk SMKN Jateng itu juga 3 bulan. Kemudian SMK Kesuma ini juga 3 bulan. SMK 2 Pati 3 bulan. Kemudian Banca. Ada 10 SMK yang 3 bulan. Kalau yang 6 bulan itu ada 18 SMK. Baik, terkait dengan apa nantinya 1 tahun juga ada. 1 tahun itu Malang sama Mejayan ya. Artinya kan kalau di PKS kemarin dibuat minimal kan 6 bulan itu kan terkait terkait dengan RPV rencana pelatihan vokasi itu kan memang kita buat 6 bulan itu supaya bisa masuk semua menu-menunya seperti itu. Kalau 3 bulan itu untuk memasukkan 3 menu tadi itu 2 aja itu 2 atau bahkan 3 itu mungkin akan waktunya akan mepet sekali kalau 3 bulan gitu. Mohon mungkin untuk konfirmasinya untuk yang sekarang masih 3 bulan, kalau misalkan dibuat 6 bulan bisa nggak? Menyesuaikan Pak nanti Pak. Yang menyesuaikan Pak. Ya, baik Pak. Ya nanti kita koordinasikan dulu Pak. Iya. Oke, mohon dicoba dikoordinasi dengan timnya. Karena di PKS sendiri kami buat kemarin juga 6 bulan. Iya, betul Pak Erlang. Jadi di pasal 3 ayat 1 poin A itu mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan praktik kerja industri pada pihak pertama minimal selama 6 bulan. Bunyinya seperti itu. Jadi mohon dikoordinasikan dengan tim dan kalau bisa disesuaikan ya. Jadi tadi SMK Jateng tadi juga bisa menyesuaikan. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang masih mau disampaikan? Kalau tidak ada, ya mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Saya coba panggil Pak Marno sebentar dulu ya. Tadi nggak ada. Apakah sudah? Pak Marno? Ya Pak Marno. Oh, nah ini. Oke Pak Marno, monggo silakan diberikan ini Pak Marno disampaikan karena terkait dengan untuk perakhiran nantinya kita akan ada selama praktik nanti akan ada pembinaan untuk khusus untuk prakrin nanti yang akan dilakukan oleh timnya Pak Marno dan Pak Cahyono. Juga nanti pembinaan untuk materi soft skill juga akan diberikan di awal juga. Jadi nanti selain materi soft skill dari timnya Pak Marno juga akan ada pembinaan selama masa prakrin. Ini yang berbeda dengan prakrin yang lalu. Mungkin silakan Pak Marno mungkin ada beberapa yang mau disampaikan dari Pak Marno. Oke, baik Bapak Ibu. Baik Pak Erlang, terima kasih waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga saja kita di dalam kondisi kesehatan yang luar biasa, tetap jaga kesehatan, jaga keluarga dan sebagainya, sehingga kita bisa tetap beraktivitas meskipun dalam kondisi yang pandemi yang seperti ini. Baik Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Erlang, Pak Eko, tadi saya sempat menyimak sebentar, mohon maaf juga nggak bisa full.
Cuman yang perlu saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Eko Indrawanto tadi, bahwa sebenarnya bukan hal yang sederhana yang terkait dengan dasar elektronika. Kalau saya lihat bahwa apa yang disampaikan oleh beliau, ini adalah implementasi dari apa yang kita pelajari, yang dipelajari oleh anak-anak tentang cara kerja, tentang switching dan seterusnya, yang itu menjadi dasar sekali dalam mendesain sebuah produk. Maka sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Eko tentang elektronika dasar ini menjadi hal yang penting yang harus dipersiapkan dulu dari sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam dunia industri dan dunia usaha yang akan menentukan sekali itu adalah masalah kompetensi. Sementara kompetensi itu bukan hanya knowledge, bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kompetensi itu tersusun dari 3 hal: knowledge, skill, dan attitude. Itulah sebuah kompetensi. Maka dalam kegiatan prakerin di tempat kerja di Polytron, selain masalah skill, selain masalah hard skill, maka kita nanti juga akan melengkapi hal-hal yang terkait dengan budaya kerja di industri, tentang attitude dan seterusnya. Itu yang menjadi sangat penting. Karena manusia itu bergerak bukan karena logikanya, tapi manusia itu bergerak karena hatinya, karena attitude-nya yang baik dan seterusnya. Saya kira itu Pak Elang. Jadi demikian Bapak Ibu, semoga saja ini menjadi satu bekal pemikiran sehingga nanti di kemudian hari anak-anak kita, teman-teman kita, adik-adik kita semuanya yang kita ajari itu juga berkembang menjadi jauh lebih baik. Itu, terima kasih Pak Elang, monggo silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Marno. Oke, Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah habis, mestinya 10:30 ya Pak Ajib ya. Monggo Pak Ajib, silakan kalau mau ditutup mungkin ada mau sesi foto. Kalau punya mau sesi foto silakan ya. Videonya dibuka semua. Tolong dibuka semua kameranya supaya bisa Aku tak pakai masker ya. Silakan video di stop isi. Ya. Sudah siap Bapak Ibu, saya akan hitung 3. Ya, saya akan hitung ketiga. Silahkan Pak Aji, grupnya Pak Aji, Rizky. Silakan yang lainnya videonya videonya tolong di-on-kan. Saya akan screenshot. Mulai di hitungan ketiga ya. 1, silakan action. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih Bapak Ibu. Saya screenshot.